Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai flowchart ya. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Di pembahasan kali ini kita akan sama-sama ya belajar mengenai flowchart ya pada mata kuliah Teknik Perancangan Sistem. Nah, apa sih itu flowchart gitu ya? Flowchart itu sebuah bagian dengan simbol atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail ya, dan hubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Ini saya bacakan, ini ada dari para ahli ya penjelasannya. Dari Pahlavi ya, berpendapat bahwa flowchart atau bagan alir yakni sebuah simbol dalam wujud diagram alir dari algoritma pada suatu program yang menyatakan arah alur program hal yang demikian. Nah, lalu ada dari Jogianto ya, beranggapan bahwa bagan alir ya atau flowchart yakni bagan chart yang menampilkan alir atau arus flow ya atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Jadi singkatnya ini ya flowchart itu ya langkah-langkah sebuah proses ya yang digambarkan secara detail melalui simbol-simbol yang sudah tersedia. Jadi flowchart itu ada simbol-simbolnya. Jadi dari setiap proses ke proses berikutnya itu dihubungkan ya dengan simbol-simbol tersebut. Ya, ini pentingnya ketika seseorang ingin membuat sebuah mungkin program ya atau aplikasi, mungkin sistem. Nah, ini emang perlunya desain flowchartnya itu seperti apa sih gitu. Nah, inilah ya pemahamannya. Nah, di sini ada jenis-jenis flowchart ya, kurang lebih ada 5 di sini. Yang ke satu itu ada flowchart system. Ya, yang kedua ada flowchart dokumen. Yang ketiga ada flowchart skematik. Keempat ada flowchart program. Dan yang kelima ada flowchart proses. Ya. Ya, kita bahas ya satu persatu nih. Yang pertama itu flowchart system, ya. Ini merupakan bagian yang mengarah ke alur kerja dalam sebuah sistem secara keseluruhan. Ya, dan menjelaskan urutan dari metode yang ada pada sistem. Flowchart system juga dapat diartikan sebagai diagram alir program yang menggambarkan urutan aktivitas dari sebuah program dengan memanfaatkan simbol atau komponen tertentu. Flowchart system terdiri dari data yang mengarah melalui sebuah sistem dan proses yang menghubungkannya. Nah, data dan proses dalam flowchart suatu sistem dapat digambarkan baik secara online ataupun offline. Di samping ini ada contoh flowchart system. Ya, ada contohnya di sini. Kita bisa lihat dari atas ada pesanan pembelian, lalu dilanjutkan masukkan pesanan pembelian, lalu informasi pesanan pembelian, ya tentukan jumlah pesanan, lalu laporan jumlah pesanan dan keluarkan pesanan. Ini adalah alur bagaimana seorang mungkin ingin memesan ya. Nah, inilah ya yang dari beberapa contoh, salah satunya ini ada flowchart system. Yang kedua ada namanya flowchart dokumen ya atau dokumen flowchart ya. Yaitu bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, bisa juga bagan alir formulir atau form flowchart atau paperwork ya. Paperwork flowchart adalah bagan alir yang memberitahu arus dari laporan dan formulir beserta tembusan-tembusannya. Yang ketiga flowchart skematik ya, atau skematik flowchart. Bagan alir skematik adalah suatu bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem.
yaitu berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah di dalam sistem. Perbedaannya ya, yaitu bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga memakai gambar-gambar komputer dan tools lainnya yang dipakai. Nah, maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan hubungan kepada orang yang kurang tahu dan paham dengan simbol-simbol bagan alir. Yang keempat itu ada flowchart program, ya, yaitu bagan alir program adalah suatu bagan yang menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Nah, bagan alir program dibuat dari diversifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program ini terdiri dari dua macam, antara lain ya, ada bagan alir logika program atau program logic flowchart, dan bagan alir program PC terinci atau detailed computer program flowchart. Bagan alir logika program ini dimulai oleh analis sistem. Yang kelima ada flowchart proses atau proses flowchart, yaitu adalah teknik menggambar rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis proses yang selanjutnya di dalam suatu prosedur atau sistem. Bagan alir proses menggunakan 5 buah simbol tersendiri seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Ya, mungkin tabelnya misalkan ini ada yang terlewat, misalkan bisa dipelajari di sumber yang sudah dicantumkan pada lembar slide PowerPoint ini. Flowchart diproses ya, flowchart proses dipakai oleh perekayasa industrial dalam mempelajari ya dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Nah, ini adalah gambar ya atau simbol-simbol dari flowchart ya. Kita bisa lihat dari kiri atas itu ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga ya, disebut juga connecting line. Yang kedua ada terminator simbol, ya, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol yang untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya ada konektor simbol, ya, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Lalu ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini gambarnya persegi panjang ya. Lalu simbol manual operation, ya, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol decision, ya, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu simbol input output, ya, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Sebelah kanannya ada simbol manual input, ya, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Lalu ada simbol preparation, ya, ada simbol predefined proses, ada simbol display, ada simbol disk and online storage, ada simbol magnetic tape unit, ya. Lalu ada simbol punch card dan simbol dokumen. Ini ada sedikit perbedaan ya dari DFD dan flowchart. DFD menunjukkan alur data di suatu sistem, sedangkan flowchart system menjelaskan alur kerja atau prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua, perbedaannya DFD prosesnya dapat dilakukan serentak atau paralel, sedangkan flowchart alur datanya harus urut. Yang ketiga, DFD tidak ada looping, sedangkan flowchart ada looping. Yang keempat, DFD tidak ada proses perhitungan, sedangkan flowchart ada proses perhitungannya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.